Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Hidup Jokowi! Presiden Prabowo bakal tanggung jawab hutang WUS. Padahal kemarin katanya hutangnya itu dibebankan kepada APBN dan udah ditolak sama Purbaya. Alasannya, kenapa keuntungannya nggak pernah dibagi, tapi ketika ada utang, seluruh warga negara Indonesia suruh ikutan bayar utangnya. Siapa yang menikmati keuntungannya selama ini? Yang bikin proyek siapa? Yang menikmati fasilitasnya siapa? Yang dapat keuntungannya siapa? Begitu utang, kita suruh ikutan bayar. Tentang kereta cepat, apa yang terjadi? Oke, saya yang nanggung pakai uang kamu pribadi atau pakai uang rakyat? Kalau memang pakai uang lu pribadi, Pak Prabowo, is okay, tidak apa-apa. Masalahnya lu bilang ditanggung, oke, tidak ada masalah, tidak ada apa, pakai uang rakyat. Konsepnya di mana? Untuk menutupi kebobrokannya seorang Jokowi, anak buahnya, sibuk cebok-cebok. Masa kekuasaan Prabowo itu hanya sekitar 10 tahun jika dia sampai 2 periode. Paham ya? Jadi apa yang mau ditanggung, Pak? Mau tanggung jawab pakai uang siapa? Kalau Bapak mau bayar pakai uang pribadi, keren, mak angkat topi. Tapi ujung-ujungnya, rakyat yang harus bayar. Rakyat yang harus beresin ini. Pak Presiden, pemimpin besar tidak menutupi kesalahan masa lalu. Mereka membongkarnya dan memastikan bangsa belajar dari kesalahan tersebut. Kalau WUS gagal, yang hancur bukan cuma proyeknya, tapi kepercayaan generasi muda terhadap negara ini. Dan kalau Anda berani transparan, WUS bisa berubah dari simbol utang menjadi pelajaran moral tentang tanggung jawab dan kejujuran. Pak Prabowo, muridnya Jokowi ini luar biasa. Apa yang diucapkan sama Pak Prabowo ini sama dengan yang diucapkan sama seorang Jokowi. Kenapa aku bilang sama? Ya kan? Tentang kereta cepat. Apa yang terjadi? Oke, saya yang nanggung pakai uang kamu pribadi atau pakai uang rakyat? Kalau memang pakai uang lu pribadi, Pak Prabowo, is okay, tidak apa-apa. Masalahnya lu bilang ditanggung, oke, tidak ada masalah, tidak ada apa, pakai uang rakyat. Konsepnya di mana? Untuk menutupi kebobrokannya seorang Jokowi, anak buahnya, sibuk cebok-cebok, muridnya sibuk cebok-cebok. Gimana nih ceritanya? Makanya apa yang diucapkan Pak Purbaya itu tidak mungkin terlaksana. Katanya kereta cepat ini tidak mungkin tidak bisa dibayar, tete bengek. Sedangkan bosnya Pak Prabowo presiden dibilang nggak ada apa-apa, dia yang nanggung. Lawaknya kan di situ. Yang satunya mau bongkar, yang satunya nutupin. Makanya mereka itu cuma permainan politik. Makanya Prabowo sama si Gibran 11-12. Karena mereka satu manajemen. Kenapa aku bilang satu manajemen? Ya iyalah. Presiden sama wakilnya sama. Ngomongannya ngalor ngidul, gedabrus, salwaras. Emak gagal paham sama Bapak satu ini. Coba kalian simak videonya ya. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Tanggung jawab katanya. Maksudnya gimana? Setahu emak, proyek ini nggak akan lunas sampai 60 tahun ke depan. Ya, dan masa kekuasaan Prabowo itu hanya sekitar 10 tahun jika dia sampai 2 periode. Paham ya? Jadi apa yang mau ditanggung, Pak? Mau tanggung jawab pakai uang siapa? Kalau Bapak mau bayar pakai uang pribadi, keren, mak angkat topi. Tapi ujung-ujungnya, rakyat yang harus bayar. Rakyat yang harus beresin ini. Begini, bagus jika seorang pemimpin itu mau bertanggung jawab. Itu benar pemimpin. Tapi emak itu bingung.
Ini sebenarnya yang mau dilindungi proyeknya atau orang yang ada di belakangnya? Siapa yang ada di belakangnya? Public transportasi itu boleh enggak dihitung untung dan rugi. Tapi jika ada yang bermain angka di belakangnya, jika ada markup, itu namanya bukan rugi. Itu namanya ngerugiin rakyat. Tolong jelasin, tanggung jawabnya sampai mana? Baru aja rakyat bangga punya seorang Purbaya yang keren, yang berani obrak-abrik sarang korupsi, yang dimusuhi oleh teman-teman sejawatnya. Tapi baru 2 hari Projo mau gabung sama Bapak, dan Bapak berubah pikiran. Bapak meleleh. Ada apa? Kacau kali negara ini. Ya, dari tadi malam tidak bisa tidur karena mendengar pidato Pak Presiden Prabowo yang mengatakan gak usah khawatir, WUS adalah tanggung jawab saya. Sebagai presiden kita acungkan jempol, ya. Pak Prabowo mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang sama sekali bukan salahnya dia, gitu. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu, Pak Prabowo, presiden yang saya hormati. Masalahnya adalah perlu audit. Biaya yang begitu besar, ratusan triliun, dan utang, bahkan menurut analisa utang itu baru selesai 60 tahun yang akan datang dan turun-menurun ke anak cucu kita. Untuk jarak antara Jakarta dan Bandung dengan menelan biaya yang sangat besar, jauh dengan kereta api cepat yang ada di Saudi. Tentu saja harus diaudit itu, dan kita mendapat kabar gembira, senang ketika Pak Purbaya mengatakan tidak mau membayar utang WUS pakai uang APBN. Enak aja mereka yang untung, kok kita yang suruh bayar. Kita rakyat Indonesia merasa sangat-sangat happy dengan ucapan seperti itu. Don ketika Pak Prabowo mengatakan itu tanggung jawab saya. Kalau seorang presiden mengatakan tanggung jawab saya, artinya pasti itu menyangkut anggaran belanja negara, uang negara, bukan uang pribadi Bapak. Pak, mohon maaf, beri kesempatan kepada KPK untuk mengaudit ini semua. Karena kita perlu segala sesuatunya seperti Bapak bilang, pemerintahan yang bersih, segalanya perlu diaudit sekecil apapun. Tapi ketika Bapak mengatakan tanggung jawab saya, terus bagaimana? Wacana-wacana yang sudah dilontarkan saat ini, para ahli-ahli yang sudah berbicara masalah biaya yang begitu besar kereta cepat WUS ini. Rasanya tidak sesederhana itu tanggung jawab saya, Pak. Sangat kecewa. Kalau Bapak bilang itu tanggung jawab Bapak, artinya dikembalikan lagi kepada uang negara. So, yang menikmati kereta cepat WUS itu bukan seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya segelintir orang, ya, dan itu pun orang-orang yang kaya raya. Sedangkan yang bayar dari pajak seluruh rakyat Indonesia. Sekolah hampir hancur, jembatan rusak, jalan-jalan rusak, banyak rakyat yang susah, Pak. Infrastrukturnya di daerah-daerah, tapi Bapak malah pasang badan untuk kereta cepat WUS. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana. Pak Prabowo, kenapa Anda tiba-tiba pasang badan untuk proyek WUS? Apakah karena tekanan politik dari era sebelumnya, era Jokowi, atau karena ingin menjaga gengsi Indonesia di mata dunia? Kalimat Anda, saya tanggung jawab utang WUS, bukan sekedar pernyataan. Itu adalah sinyal politik besar. Tapi, Pak Presiden, konsekuensinya berat. Beban rakyat selama 60 tahun ke depan. Proyek WUS dulu dijanjikan tanpa dana negara, tanpa jaminan APBN. Tapi biaya awal 60 triliun rupiah sekarang sudah membengkak jadi lebih dari 150 triliun rupiah. Dan akhirnya proyek WUS harus dijamin BUMN dan negara. Artinya rakyat, para pembayar pajak turut menanggung resiko dari keputusan yang bahkan tidak mereka dukung. Apakah adil, Pak, kalau generasi Z dan Alpha harus membayar bunga proyek ini sampai mereka bahkan punya anak lagi? Kami mengerti mungkin Anda ingin menjaga nama baik Indonesia, tapi menjaga nama baik tidak sama dengan menutupi kesalahan. Kalau Anda benar-benar ingin proyek WUS ini hidup, tidak seperti proyek IKN di zaman Jokowi dan proyek Hambalang di zaman SBY, beranilah membuka semua datanya. Tunjuk lembaga audit internasional, biar dunia tahu Indonesia tidak takut transparansi. Karena rakyat hanya ingin satu hal, tahu kemana uang mereka pergi,
bagaimana uang itu digunakan, dan siapa yang benar-benar diuntungkan. Pak Presiden, pemimpin besar tidak menutupi kesalahan masa lalu. Mereka membongkarnya dan memastikan bangsa belajar dari kesalahan tersebut. Kalau Wush gagal, yang hancur bukan cuma proyeknya, tapi kepercayaan generasi muda terhadap negara ini. Dan kalau Anda berani transparan, Wush bisa berubah dari simbol utang menjadi pelajaran moral tentang tanggung jawab dan kejujuran. Tonton analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana, karena masa depan Indonesia hanya bisa melaju secepat keberanian kita menghadapi kebenaran.